Nah, Terus? pas baksonya udah habis, dia kan mau pulang. Nah, pas keluar dari pintu kuburan, itu yang tadinya dia lihat pasar malam itu, pas nengok ke belakang, itu gelap, Mas. Gelap, nggak kelihatan apa-apa, paling batu-batu nisan doang. Remnya blong. Dia masuk ke selokan gitu, cuma sininya ketusuk kayu, Mas, nembus sampai ke sini. Akhirnya meninggal di situ. Oh, meninggal di tempat. Iya, makanya kalau udah malam nggak berani orang lewat situ karena terkenalnya angker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast channel bareng gua Iyeng. Apa kabar nih semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan kalian semua di rumah. Tak lupa untuk selalu mengingatkan teman-teman di rumah untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar channel kita lebih baik dan berkembang lagi. Nah, buat teman-teman yang ingin share pengalaman pribadi atau horornya di podcast channel, bisa aja DM Instagram kita di bawah ini ya. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan Mas Henry nih sebagai narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya saat di kampung halamannya di daerah Wonosobo. Gimana kisahnya? Ini dia. Oke, Mas Henry, apa kabar nih? Baik, Oh, lagi sibuk apa sekarang? kerja. Oh, kerja. Ya udah, kalau gitu nggak usah pakai lama ya. Teman-teman di rumah juga udah pada penasaran nih, gimana pengalaman horor Mas Henry. Monggo diceritakan. Iya, Mas, jadi waktu mudik tahun kemarin sempat dapat pengalaman horor juga di kampung. Oke. Kampung saya di Wonosobo, di Jawa Tengah. Waktu pulang kan kemarin pulangnya sendiri, bawa motor. Nah, kalau kampung saya itu dia letaknya jauh dari desa-desa lain, Mas. Akses buat ke kampung itu cuma satu jalan aja. Nah, di satu jalan itu ada kuburan. Kuburan Sedayu namanya. Makam daerah orang situ lah ya? Iya, orang-orang situ kalau meninggal pasti dikuburnya di situ. Kalau misal mau ke desa Sedayu itu pasti harus lewat jalan itu gitu, Mas. Cuma emang kuburan itu terkenalnya lumayan angker. Ya, kalau misal malam udah nggak ada yang berani lewat situ. Nah, kebetulan waktu itu pas nyampe sebelum kuburan Sedayu itu nyampe jam 9 malam, Mas. Udah nggak berani lewat. Langsung nelpon orang rumah, minta dijemput. Jadi nanti barengnya pulangnya 2 motor gitu, dijemput biar ada temennya. Cuman udah ditelepon berkali-kali, ada kali 15 menit sampai setengah jam itu nggak diangkat. Kemungkinan udah pada tidur, karena kalau di kampungan jam 8 malam itu biasanya udah pada tidur semua, Mas, udah sepi. Beda sama di sini kadang rame, masih sampai jam 12. Nah, udah nunggu lumayan lama karena nggak ada yang diangkat, akhirnya tiba-tiba ada orang lewat nih, Mas. Orang pakai motor lewat. Terus minggir ke tempat saya gitu. Nyamperin? Saya di pinggir jalan, dia nyamperin. Mau kemana, Mas? Gitu. Dia nanya gitu, Mas. Terus saya bilang mau ke Sedayu, Pak, cuma nggak berani. Jadi lagi nelpon orang rumah, cuman nggak ada yang diangkat. Nah, si orang ini yang nyamperin bilang, ya udah, ayo saya anterin gitu. Saya juga mau ke katanya di desa Sedayu, jadi kan ada ke desa lain gitu, cuman harus lewat desa Sedayu. Nah, Satu katanya arah dia, lah ya? Iya, satu arah, ibaratnya gitu, satu arah. Dia mau ke situ, jadi sekalian bareng gitu. Oh ya udah, boleh Pak, saya bareng gitu. Karena pikir ada temen barengan kan, jadinya udahlah nggak usah nelpon. Akhirnya ya udah Pak, jalan dulu, saya di belakang gitu, saya nungguin di belakang. Bapaknya jalan, saya di belakang. Pas banget sampai di kuburan Sedayu, itu pas di pintu masuknya, pintu masuk kuburan. Iya, ada gerbangnya itu, jadi jalanan sampingnya ada gerbang. Nah, si orang ini berhenti. Lah, ngapain? Berhenti, bilang gini, takut di sini doang kan katanya. dia bilang gitu, takutnya di kuburan doang kan katanya. Saya anterin sampai sini aja ya, saya nggak jadi ke sana. Maksudnya dia nggak jadi ke yang tempat tadi. Tiba-tiba bilangnya saya nggak jadi ke sana, saya anterin sampai sini aja ya. Nah, orangnya bilang begitu, Mas. Terus ya udah Pak, nggak apa-apa,
Tapi liatin dulu Pak, saya bilang gitu. Karena saya takut, liatin dulu ya Pak sampai nanti ngelewatin kuburan. Karena emang di situ kan terkenalnya angker. Jadi emang kalau udah malam nggak ada yang berani lewat. Oh iya, kata bapaknya, saya tungguin sampai nanti udah lewat gitu, lewat kuburan. Nah, pas bapaknya udah bilang gitu kan, saya langsung bilang, makasih Pak, langsung jalan gitu Mas. Nah, pas dari jalan itu, nggak jauh, 5 meteran, itu tadinya ada lampu motor gitu Mas. Nah, pas dari 5 meteran itu, lampu motornya langsung hilang. Jadi udah di spion belakang gelap aja, karena emang di kuburan di kampung itu nggak ada penerangan sama sekali. Jadi pas nengok belakang, nengok spion, udah langsung gelap aja. Udah nggak ada motor atau nggak ada apa-apa, padahal... Hilang berarti, hilang gitu Iya, hilang gitu aja. Terus? Nah, pas tahu di belakang udah nggak ada lampu apa motor udah nggak kelihatan, kita kan udah langsung hawanya merinding, panik. Siapa tadi gitu. Jadi bertanya-tanya sendiri, udah langsung ngebut nyampe kampung. Terus? Nah itu pas pertama pulang nyampe kampung, terus cerita sama orang rumah. Tadi dianterin barang orang, cuman di pintu kuburan orangnya udah hilang gitu aja. Motornya juga nggak ada suara apa-apa. Harusnya kalau memang dia puter balik atau nungguin, tetap kelihatan pasti ada lampu motornya Mas. Atau muter balik kan kelihatan lampu rem. Iya. Nah ini udah hilang gitu aja. Terus pas cerita sama orang rumah juga katanya kemarinnya banget itu ada tukang bakso keliling. Jadi emang tukang bakso keliling itu jarang dagang ke kampung itu, malah belum pernah gitu Mas. Baru lah ya? Baru, belum pernah sama sekali. Dia habis keliling dari Sedayu di kampung saya, habis keliling bakso, habis itu lewat ke arah kuburan. Lewat ke arah kuburan Sedayu. Nah dia nggak tahu tuh si tukang bakso itu, nggak tahu kalau santai aja nggak tahu kalau itu di situ ada kuburan angker lah. Kuburan angker. Terus? Malah si tukang bakso ini nggak tahu kalau di situ ada kuburan. Oh malah nggak tahu dia? Nggak tahu. Ya karena gelap ya? Iya karena gelap. Si tukang bakso ini ceritanya, saya diceritain sama Uwa di kampung. Nah Uwa ini dapat cerita dari si tukang baksonya langsung. Terus? Nah pas dia lewat di depan kuburannya, si tukang bakso ini lihatnya bukan gelap Mas, lihatnya terang, pasar malam, banyak anak-anak kecil, banyak main kayak pasar malam di kita, kayak gitu, banyak main-mainan. Anak-anak kecil. Nah itu kan masih belum terlalu malam, masih jam 8-an lah. Nah dia inisiatif langsung masuk lah, dagang di situ. Oh, dipikir rame ya kan? Iya, dipikir, aduh saya ceritanya sampai merinding. Iya. Terus. Nah si tukang baksonya masuk, cuma dia nggak lihat kalau itu kuburan. Dia lihatnya pasar malam aja rame, banyak anak-anak, banyak ibu-ibu lagi pada belanja gitu lah. Biasa aja pasar malam gitu pasar malam. Nah dia dagang di situ, belanjaannya sampai habis. Oh, ada yang beli tapi? Iya, belanjaannya sampai habis, sampai baksonya diborong semua habis. Nah, terus? Pas baksonya udah habis, dia kan mau pulang. Nah, pas keluar dari pintu kuburan, itu yang tadinya dia lihat pasar malam itu, pas nengok ke belakang, itu gelap Mas. Gelap, nggak kelihatan apa-apa, paling batu-batu nisan doang. Berarti hampir sama lah ya kejadiannya kayak waktu lu balik gitu ya? Iya. Cuman beda ininya aja. Iya. Terus? Nah, terus si tukang bakso ini kan spontan kaget. Iya loh. Langsung udahlah lari gitu, nggak tahu mana. Mungkin pulang. Nah, besoknya si tukang bakso ini dagang lagi ke Sedayu. Nah, dia cerita Mas. Kalau kemarin pas lewat kuburan Sedayu itu rame gitu kayak pasar malam. Terus dagang di situ sampai habis. Ternyata pas dagangan udah selesai, udah habis, itu ternyata kuburan. Nah makanya sampai itu si tukang baksonya itu udah nggak berani lewat kuburan Sedayu lagi. Terus? Tapi anehnya itu uang yang buat itu kan jualan Mas. Iya, transaksi ya. Habis kan baksonya habis, terus dapat uang banyak. Nah uang yang didapat ini
nggak, masih uang aja gitu, masih kalau biasa-biasa kan. Oh, ceritanya kayak orang-orang dulu mah daun gitu ya. Ini tetap uang ini. Tetap uang. Kalau orang kan penasaran karena ditanya uangnya itu jadi daun atau apa? Iya. Uangnya masih tetap uang katanya gitu. Oh, tetap uang. Iya. Berarti emang rezeki abangnya tuh ya. Iya, rezeki abang. Terus emang di kampung di kuburan Sedayu itu emang angker banget karena di depan kuburan itu ada turunan muter gini, Mas. Nah, itu kalau malam gelap banget. Curam gitu tikungan. Curam banget. Turunannya begini, Mas. Oh, itu bukit ya? Daerah kampungnya bukit? Iya, bukit pegunungan di Wonosobo. Dulu juga pernah ada katanya cerita di turunan itu ada cewek bawa motor siang-siang. Remnya blong. Dia masuk ke selokan gitu. Cuma sininya ketusuk kayu, Mas, nembus sampai ke sini. Akhirnya meninggal di situ. Oh, meninggal di tempat. Iya, makanya kalau udah malam nggak berani orang lewat situ karena terkenalnya angker. Dan anehnya lagi kalau misal kuburan Sedayu itu biasanya penampakannya tuh bukan sama orang-orang yang di desa Sedayu, cuman orang yang di luar desa. Oh, iya, yang lagi ngerantau kah, apa orang baru kah? Iya, kalau yang orang biasa di situ emang nggak pernah ditunjukin apa-apa gitu. Oke teman-teman, paling itu aja ya cerita dari Mas Henry. Cuman ada beberapa pertanyaan nih Mas Henry, khususnya buat cerita dari awal itu. Nah, kalau di jabarin yang tadi itu, lokasi dari makam ke rumah tuh jaraknya kira-kira berapa kilo tuh? Jauh apa dekat? Nggak terlalu jauh sih, Mas. Oh, nggak terlalu jauh. Kurang lebih 1,5 kilo lah dari kuburan ke desa. Termasuk deket lah ya? Iya, deket. Berarti dari yang orang ngilang itu nggak jauh lah, ngebut-ngebut ya? Iya. Cuma emang kalau mau ke desa aksesnya harus lewat jalan itu, nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain ya? Iya. Emang aksesnya di situ? Iya, aksesnya cuma satu itu aja. Tapi kenapa kalau orang-orang Sedayu itu nggak pernah ada gangguan di situ sih? Nah, kalau itu masih kurang tahu, Mas, ya. Kurang tahu. Mungkin karena yang dimakamin di situ orang-orang Sedayu juga. Makanya mungkin ke orang Sedayu itu jarang banget ada gangguan sama sekali. Lebih tepatnya leluhurnya lah ya. Iya, terus karena ada mungkin pernah kejadian kecelakaan di situ, jadinya agak angker jadinya kuburannya. Terus kalau dari warga Sedayunya sendiri ada pesan khusus nggak sih, kayak mitos-mitos kalau lewat situ gitu kan? Kayak biasanya kan kita sering dengar banyak cerita kan kalau misalnya lewat tempat-tempat angker tuh biasanya sering ritual sendiri atau ritual khusus yang buat orang baru itu harus ngejalanin kayak gitu, kayak mitos-mitosnya aja sih. Kalau dari orang Sedayu sendiri ada nggak tuh kalau lewat situ disuruh mitosnya kayak gini gitu? Nggak ada? Iya, paling ini kalau misal lewat biasanya ngelakson. Oh, ngelakson aja. 3 kali gitu, permisi gitu. Kalau orang-orang Sedayu pasti kayak gitu kalau lewat di gitu ya? Iya. Cuman kan kalau orang awam yang nggak tahu apa-apa kan lewat aja ya. Nah, kemungkinan bisa dari situ juga, Mas. Kalau orang luar kan nggak tahu, mungkin nggak klakson atau main lewat-lewat aja, makanya ada aja gangguannya. Iya, ada aja gangguannya. Itu emang bener-bener nggak ada sama sekali yang lewat, apa jarang-jarang sih jam 8, jam 9 ke atas gitu? Nggak ada, karena emang di situ kuburan Sedayu itu terkenal angker banget, Mas. Jadi kalau udah jam 8 malam, kalau motor yang lewat itu nggak ada, hampir jarang banget. Ada pun paling satu dua. Tapi emang kalau orang kampung itu sih biasanya sih emang jam-jam segitu udah pada tidur karena dia aktivitas dari subuh ya. Iya, betul. Makanya mungkin capek tidur. Iya benar. Udah, paling gitu aja teman-teman cerita dari Mas Henry nih. Terima kasih banget nih Mas Henry udah sempet-sempetin hadir, terus cerita pengalaman pribadinya di sini. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Akhirnya kita sampai di ujung acara nih Mas Henry. Gua dan Mas Henry izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.